Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Weber, bertepatan hari ini tanggal 25 November 2020, kita akan mendengarkan debat calon wali kota dan wakil wali kota untuk Kota Batam. Dan saat ini kita masuk di segmen pertama, penyampaian visi misi kedua calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan KPUD, Bawaslu, Paslon 02, panelis, dan segenap warga Batam yang berbahagia. Khusus untuk para guru, selamat Hari Guru. Terima kasih pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membuat kami berada di sini. Batam dahulu adalah tanah harapan. Banyak orang yang datang ke Batam dan menjadi sukses di Batam. Namun kejayaan Batam telah surut. Kejadian wabah COVID telah membuka mata kita semua. Masih banyak masalah di Batam. Kami, Lukita Basit, Paslon nomor 1, saling melengkapi. Saya adalah muhajirin, anak rantau. Saya Ansor, putra tempatan. Kami berniat mengabdi untuk mewujudkan visi Batam bahagia mendunia berlandaskan gotong royong. Visi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 7 misi dengan 10 gerakan hebat, 25 gerakan luar biasa. Strategi pembangunan akan diprioritaskan untuk membantu rakyat kecil dan mengatasi ketidakadilan. Salah satu program unggulan kami adalah Kartu Batam Bahagia Mendunia untuk membantu keluarga yang tidak mampu, meliputi berbagai bantuan dari anak lahir hingga lansia. Kami akan prioritaskan penanganan COVID-19 pada 100 hari pertama. Kami akan menyiapkan rencana aksi meliputi pengendalian penyebaran COVID-19 dengan penuh disiplin, peningkatan kualitas perawatan dan pengobatan pasien COVID-19, peningkatan jaring pengaman sosial, menggerakkan ekonomi khususnya ekonomi rakyat. Batam tidak lagi primadona dalam pertumbuhan. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Batam selama 4 tahun terakhir hanya tumbuh 4,7%, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Batam 2010-2015 7,3%. Akibatnya tingkat pengangguran naik dari 6,2 pada tahun 2015 hingga 7,72 pada tahun 2019. Ke depan, ekonomi Batam harus bangkit kembali, tumbuh minimal 7%, menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Kami akan melakukan reformasi perizinan, termasuk revolusi pengurusan UWTO dan sertifikat lahan rumah. Untuk izin investasi pengusaha, cukup mendaftar, perizinannya diurus ASN profesional. Untuk berdaya saing seperti dulu, kami akan mendesak pemerintah pusat memperjelas status FTZ Batam. Dengan jaringan kami di pusat dan internasional, kami akan giat jemput bola promosi investasi swasta dan pemerintah ke kota Batam, antara lain pembangunan jembatan Batam Bintan. Kami akan membentuk satgas bersama akademisi dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan, meningkatkan daya saing Batam, dan memaksimalkan berbagai potensi di Batam, baik industri kemaritiman, termasuk galangan kapal, ship to ship, logistik, pariwisata, mais, serta properti. Kami pastikan ekonomi rakyat termasuk pedagang kaki lima, second dan online akan diperkuat. Pulau-pulau akan kami bangun lebih cepat, mengejar ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur tidak lagi untuk melebarkan jalan, tapi kami prioritaskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya Pelabuhan Batu Ampar dan Bandara Hang Nadiem. Kami tidak ingin juga ada persepsi warga kelas 2 di Batam akibat mereka tinggal di rumah, tidak berizin atau di kampung tua. Kami akan selesaikan legalitas hunian mereka secara cepat. Pembangunan SDM sangat penting. Kami akan bangun kesehatan dan pendidikan berkualitas untuk semua. Wajib belajar 12 tahun harus dicapai. Pembangunan SDM juga memperhatikan kebutuhan kaum perempuan dan anak-anak. Kami juga pastikan pembinaan berbagai cabang olahraga ditingkatkan. Kami akan bangun Batam menjadi kota digital, kota cerdas berstandar internasional. Akhir kata, jika kami mendapatkan dukungan rakyat dan ridho Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa untuk memimpin Batam, rakyat adalah segalanya. Terutama rakyat kecil. Kantor kami adalah rumah aspirasi rakyat. Kami akan serius menepati janji selama kampanye. Kami tidak akan korupsi. Kami tidak akan ngapusi, sehingga kami yakin akan berprestasi. Warga Batam hebat, yuk berubah.
Lakukan gerakan perubahan untuk Batam bahagia mendunia. Dream with ambition and hard work. Live with conviction. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian visi misi dari pasangan calon 01 Lukita Basit. Dan selanjutnya kita masuk ke penyampaian visi misi pasangan calon 02 Haji Muhammad Rudi Amsakar Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator. Kami juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dengan tema Bangkitkan Semangat, Wujudkan Merdeka Belajar. Yang terhormat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota, para panelis dan paslon nomor 1, serta segenap masyarakat Batam yang kami cintai. Memperhatikan kompleksitasnya persoalan Batam, baik berupa kekuatan, kelemahan, tantangan, dan hambatan, serta Batam sebagai daerah free trade zone di beranda terdepan Indonesia, dan posisi nomor 3, kunjungan Wisman ke Batam setelah Bali dan Jakarta. Ini semua mendorong kami mencalonkan diri kembali demi kota Batam yang kita cintai. Atas pertimbangan tersebut, maka kami merumuskan visi Batam ke depan, yaitu terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Visi itu mengandung gagasan besar agar lebih operasional. Kami jabarkan dalam 5 misi, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, mewujudkan pembangunan kota Batam yang berkelanjutan, mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif, dan berakhlak mulia, melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland, mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, responsif, efektif, dan efisien. Visi misi ini akan diwujudkan secara simultan dengan percepatan penanggulangan COVID-19 melalui 6 program prioritas dan kegiatan unggulan sebagai berikut. Percepatan pemulihan dan pemerataan pembangunan ekonomi dengan langkah penguatan UMKM dan IKM melalui fasilitasi akses bagi UMKM dan IKM ke pusat perdagangan modern dan internasional, penurunan suku bunga, dana bergulir, fasilitasi ruang dan tempat usaha UMKM, peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan jaring pengaman sosial dan kegiatan padat karya, peningkatan insentif RT RW, guru TBK, guru agama, mubalik, imam masjid, pendeta dan kader posyandu, insentif penyelenggaraan jenazah, bantuan biaya pemakaman orang miskin, legalitas lahan masyarakat kampung tua, peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni, optimalisasi dan fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi baru di STZ dan KEK serta kawasan pulau, sertifikasi rumah ibadah gratis, mendorong BP Batam untuk pembebasan UWT rumah ibadah dan pemerintah. 2. Pembangunan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan melalui peningkatan jalan utama dan lingkungan tuntas, pengendalian penanggulangan banjir tuntas, peningkatan PIK menjadi 2,5 miliar per kelurahan per tahun, pengembangan koridor transportasi massal, penyediaan taman kota dan jalur sepeda. 3. Peningkatan SDM unggul dan bermartabat melalui bidang pendidikan dengan cara melanjutkan sekolah gratis, transportasi pelajar gratis, baju seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP, beasiswa di 7 universitas di Indonesia, peningkatan insentif dan beasiswa guru berprestasi, fasilitasi pendidikan vokasi di bidang digital dengan tadar maritim, bidang kesehatan dengan cara melanjutkan jam kesda gratis bagi masyarakat tidak mampu dan jam bersal, melanjutkan puskesmas rawat inap, melanjutkan dan meningkatkan insentif tenaga medis, melanjutkan peningkatan kualitas SDM kesehatan, perawatan pasien COVID-19 gratis, bidang tenaga kerja dengan cara fasilitasi Kementerian BLK Kemaritiman, melanjutkan sertifikasi gratis tenaga kerja Batam, melanjutkan fasilitasi pembangunan rusun bekerja. 4. Fasilitasi peningkatan investasi berbasis maritim dan keunggulan wilayah dengan cara memperkuat kinerja pelayanan perizinan, menciptakan kemudahan berusaha, menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi, percepatan pembangunan kawasan hinterland melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta keterhubungan antar pulau, antara lain kapal pengangkut orang rute Sekupang Belakang Padang, fasilitasi pemenuhan akses listrik, air bersih dan telekomunikasi, beasiswa ke perguruan tinggi, percepatan penyelesaian sertifikasi lahan, reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, manajemen ASN berbasis teknologi informasi. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan nomor urut 2 ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap warga Batam
di mana selama 4 tahun 8 bulan kami menjalankan amanah ini. Warga Batam telah memberikan dukungan yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat, sehingga capaian-capaian selama 4 tahun 8 bulan ini bisa kita raih. Saya kira terima kasih, itu tambahan dari saya. Demikianlah penyampaian visi misi kedua calon dari debat wali kota dan wakil wali kota Kota Batam yang sudah kita dengarkan bersama. Kita akhiri sementara dan sampai jumpa untuk segmen berikutnya.